bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan dia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia terlebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa arti sebuah kegelapan sampai bisa membuat orang itu takut, tercekam, dan akhirnya sungguh mengagungkan terang? Ada kisah seseorang yang baru selesai operasi matanya masih ditutup dengan perban. Tapi hari-hari penyembuhannya itu dia itu tidak bisa tidur, berhari-hari tidak bisa tidur. Karena tidur atau tidak tidur sama, dia tinggal dalam kegelapan. Gelap yang sungguh-sungguh membuat dia sampai takut betul. Nanti apakah seperti ini hidup saya akhirnya? Sampai membuat dia berpikir ulang tentang makna hidup. Gelap yang membuat dia itu sungguh cemas dan khawatir. Jangan-jangan saya memang tidak bisa lagi melihat terang. Kan operasinya bisa jadi berhasil, bisa jadi gagal. Apa yang dia derita ini dalam operasi mata itu ada dua kemungkinan. Dan dia harus siap kalau memang tidak sembuh dan tidak berhasil operasinya, ya dia akan tinggal di dalam kegelapan yang terus menerus. Dan itu yang sangat menakutkan dan mencemaskan kehidupan dia. Bagaimana tinggal di dalam situasi yang gelap. Kita itu bersyukur Bapak Ibu saudara-saudari, Anda dan saya sama-sama saling bisa melihat terang. Dan akhirnya dia kemudian pada saat perban itu dibuka dan dia melihat secercah terang sedikit saja, meskipun tidak jelas dalam matanya ini. Dia sungguh bersyukur kepada Allah, memuji-muji Allah, sungguh merasakan betul, pasti saya memiliki harapan yang kuat dan pasti saya bisa melihat lagi. Saya akan bisa melihat terang itu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini gambaran kecil akan kehidupan manusia pada umumnya. Anda dan saya dalam kegelapan dosa dan dalam kegelapan maut, ya. Tidak ada jalan terang sama sekali. Hidup seperti apa ini juga
buat apa semuanya ini kalau ujung-ujungnya gelap, ujung-ujungnya maut, ujung-ujungnya kematian. Makanya ada sampai seorang teolog mengatakan, buat apa kehidupan ini? Kalaupun ada Natal, kalaupun ada perayaan-perayaan besar dan sebagainya. Kalau tidak ada perayaan Kristus yang bangkit, buat apa kita merayakan semuanya ini? Ujungnya juga sama, kematian, kegelapan, dan maut. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan Paskah, kita merayakan Kristus sang terang dunia. Makanya digambarkan dalam malam Paskah kemarin, tadi malam itu gambarkan, dia ibarat lilin yang menembus kegelapan. Kristus cahaya dunia. Karena memang menggambarkan kehidupan kita yang gelap, yang tidak tentu arah pada saat di titik itu. Dan hal yang kemudian kita harus bersyukur karena ada yang memberikan terang, yaitu jalan keselamatan. Itu yang kita rayakan dalam Paskah ini. Bagaimana manusia yang mati itu bisa bangkit dari kematiannya. Bagaimana maut yang mengubur manusia itu menunjukkan dia memiliki kuasa Allah dan dia adalah Allah. Makanya ada kesaksian yang luar biasa yang kita rayakan pada Minggu Paskah ini. Kubur kosong, makam yang kosong, yang dimana di situ Yesus diletakkan. Yesus tidak ada lagi di situ. Digambarkan Maria Magdalena dengan kecemasan-kecemasannya mengatakan, Tuhanku dicuri, Tuhanku diambil orang. Dan para rasul yang lain, Petrus dan Yohanes yang menceritakan itu mau menggambarkan juga bahwa mereka masuk pun tidak ada jenazah Yesus di dalam makam. Tidak ada lagi maut, tidak ada kematian. Warta yang diwartakan oleh malaikat yang ada di dalam makam itu dalam versi bacaan Injil yang lain mengatakan dia tidak ada lagi di sini, dia sudah bangkit. Dan itu yang menjadi terang dalam kehidupan Anda dan saya, Ibu Bapak saudara-saudari yang terkasih. Terang yang membawa optimisme, terang yang membawa sungguh keyakinan yang luar biasa bahwa kehidupan kita itu memiliki puncaknya adalah terang sejati bersatu dengan Allah. Kita diselamatkan memiliki kehidupan yang kekal. Dan ini yang kemudian diwartakan terus menerus, Kristus bangkit, Kristus jaya. Karena dialah yang menyatakan kepada Anda dan saya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia memperoleh hidup yang kekal. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan memang hidup bukan mati, tapi hidup. Kita merayakan Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit dari mati, yang mengalahkan sengat maut, yang mengalahkan dosa. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sang terang sejati itulah yang sungguh-sungguh harusnya kita syukuri dan menjadi pusat kehidupan kita. Dalam apapun kita harus berpusat pada sang terang Kristus itu sendiri sebagai jalan kebenaran yang akan mengajak kita pada keselamatan. Seharusnya kita yang merayakan Kristus yang bangkit itu juga terarah terus menerus ya. Dari bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose terus mengarah ke sana. Arahkan pandanganmu pada yang di atas, pada yang di Allah, pada Allah, pada kemuliaannya. Jangan ada yang di bumi. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat tantangan kita di zaman milenial ini ya. Bagaimana saya merayakan Paskah di zaman ini dengan segala tantangannya. Kepada Anda dan saya yang sungguh-sungguh makhluk digital kita ini, makhluk internet, Anda dan saya ini diciptakan dalam dunia nyata dan dunia maya. Terang itu diwartakan kepada Anda, terang-terang semu yang membuat Anda kacau. Dengan saya ini juga kacau karena banyaknya terang sekarang. Banyak terang mau ditawarkan kepada Anda dan saya. Yang bling-bling, ya, yang terus-menerus yang kita lihat setiap hari melalui media sosial. Ya.
yang menawarkan jalan-jalan keselamatan juga, yang menawarkan kenyamanan hidup dan sebagainya, menawarkan kepada kita juga terang dunia ini, glamor, ya, kelompok-kelompok rich-rich itu kan gitu, pengennya itu apa-apa ngebling semuanya. Kalau bisa itu makanannya dari emas intan dimakan, ya, kotorannya metu telek yo emas intan juga, ngebling semua. Kalau bisa semuanya itu bernyala. Termasuk yang lain juga kita bisa melihat ya, glamornya dunia ini, wah semuanya mentereng, semuanya kelihatan. Itu adalah terang-terang semua yang ditawarkan kepada Anda supaya terang Kristusnya menjadi redup. Terang Kristusnya menjadi tidak diperhatikan lagi. Ada terang-terang lain yang juga kita bisa melihat sekarang ini zamannya buka-bukaan dan sebagainya. Orang berdebat di setting sedemikian rupa supaya bisa meninggalkan terang Kristus untuk pindah ke ajaran-ajaran yang lain juga. Orang berlomba-lomba membuat agamanya, membuat kepercayaan, jalan keselamatannya menjadi paling terang dibanding yang lain gitu. Kalau bisa semuanya disetting, termasuk mujizat pun sekarang disetting. Tapi aneh, banyak umat Katolik ya percaya aja. Tapi bukan umat SMTB, saya yakin percaya. Kuat sekali. Ya. Mengatakan Kristus bukan sang juru selamat, Kristus itu manusia biasa. Ya percaya aja. Tidak ada Tuhan yang menjadi manusia. Ya percaya. Lihat bacaan pertama itu Kisah Para Rasul. Mengatakan betul, kami ini adalah saksi-saksinya. Yesus yang melakukan perbuatan baik di jalan-jalan. Dia yang kemudian mengalami penderitaan dan dia yang bangkit. Itu kan ada saksi-saksi betul. Secara historis, secara sejarah saja ada itu. Fakta itu. Tapi kalau lewat terang internet, lewat terang lalu diomong bahwa itu enggak begitu, itu enggak begini, sing Katolik malah bingung gitu. Ini loh tantangan zaman ini. Terang Kristus berhadapan dengan terang-terang semu yang lain. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita mau setia enggak dengan terang Kristus? Akulah sang terang dunia ini. Kita mau bangkit enggak? Loh kalau itu harus bagaimana Romo? Ya gak usah digubris. Kalau saya mengatakan buat apa dipikirkan, buat apa didengarkan, buat apa dilihat, buat apa di like and dislike, buat apa ditanggapi sebagai follower, buat apa gitu. Buang-buang energi. Kan lebih baik fokusnya pada Kristus yang terang iman kita sendiri. Dan memang sengaja membuat kita itu kacau untuk terarah pada terang Kristus itu sendiri. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pasca tahun ini semoga kita makin smart ya, makin cerdas betul, memegang yang sudah diberikan kepada kita yang paling berharga. Dan terang inilah yang harusnya terus-menerus menghidupi kita juga. Kita percaya bahwa terang Kristus akan menyelamatkan kita, menjaga kita, memelihara kehidupan kita ini. Maka Bapak, saudara-saudari yang terkasih, apa yang diamanatkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua harusnya kita pegang teguh. Apa yang sungguh indah dia katakan dalam bacaan yang kedua. Saya bacakan saja. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena yang di bumi mulai menawarkan juga terang-terang semuanya yang bisa menyesatkan Anda dan saya. Semoga kita dalam Paskah ini sungguh makin setia kepada Kristus yang bangkit, yang akan membangkitkan Anda dan saya juga untuk kehidupan kekal. Untuk kita semua, untuk orang-orang yang kita kasih di dalam Kristus, untuk keluarga kita, dan untuk siapapun yang percaya kepadanya. Wartakan dengan lantang bahwa Kristus ini yang bangkit sebagai terang sejati, yang telah terbukti berabad-abad, mau mengatakan bahwa umat manusia diselamatkan di dalam Kristus, sang cahaya dunia, yang memberikan pengharapan, optimisme, keyakinan hidup, dan juga pusat yang terus-menerus membuat kita terarah kepadanya dengan selamat. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini
mungkin lagi masuk dalam kegelapan, Anda yang mungkin lagi terpuruk dengan kehidupan dan persoalan hidup Anda yang mungkin tidak merasakan jalan keluar dan terang. Saya menyapa Anda yang mungkin hari-hari ini juga bingung dengan banyaknya cahaya di sekitar kehidupan Anda, dengan banyaknya tawaran-tawaran glamor. Anda yang bingung mau kemana melangkah. Saya juga menyapa Anda yang mungkin tidak tahu mau kemana jalan kehidupan ini. Semuanya sudah dicoba, semuanya mau dituruti, tapi tidak menemukan terang yang damai. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kepada Anda semua dipanggil untuk kembali kepada Kristus sang terang sejati. Kepada Dia untuk yang setia. Fokus saja pada satu titik, pada Kristus yang benar, pada gereja Katolik, pada apa yang memang Tuhan ajarkan. Fokus saja ke situ. Rasakan terangnya, nikmati kehangatannya, nikmati bimbingan Allah bagi kehidupan Anda dan keluarga Anda. Berkat Tuhan menyertai kita semua.